Ia dulu cuma kuli Jawa yang cuma bisa dicemooh, ditertawakan, diremehkan, bahkan diusir dari kampung sendiri. Tapi siapa sangka, takdir membawanya terbang ribuan kilometer ke Jepang. Di negeri orang, dia bukan lagi kuli rendahan. Dia jadi sosok yang membuka mata dunia. Dan ketika ia pulang, orang yang dulu meremehkannya justru berlutut meminta maaf. Inilah kisah nyata, kisah Slamet, si kuli Jawa yang pulang sebagai pemenang. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk isi kolom komentar dengan sholawat terbaikmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Angin sore berhembus pelan di desa kecil Wonogiri. Di antara suara jangkrik dan teriakan anak-anak yang pulang bermain bola, terlihat seorang pria berusia 25 tahun berjalan menunduk sambil mengusap keringat di tengkuknya. Itulah Slamet, seorang kuli bangunan sederhana dengan tubuh kekar, kulit sawo matang, dan mata teduh yang menyimpan banyak kelelahan. Untuk orang desa, Slamet bukan siapa-siapa. Ia hanya kuli harian. Tidak sekolah tinggi. Tidak punya motor bagus. Tidak punya gelar. Namun, ia punya sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang. Kemauan untuk belajar dan tangan yang sangat terampil dalam pekerjaan bangunan. Sayangnya, bakat itu tidak pernah benar-benar dihargai di kampungnya. Hari yang mengubah segalanya. Sore itu, Slamet baru saja pulang dari proyek kecil. Bajunya kotor oleh semen. Tangannya penuh luka-luka kecil. Ketika ia melintas di depan warung, beberapa pemuda yang suka nongkrong mulai bergumam. "Loh, Slamet kuli lewat," ucap salah satu sambil tertawa kecil. "Ngopo, Met? Urip ra maju-maju yo." "Ngapa, Met? Hidupmu gak maju-maju ya?" Yang lain menimpali, "Wong kuli kok mimpi merantau. Turu wae sana." Slamet hanya menunduk. Hatinya panas, tapi dia memilih diam. Ia tahu debat tak akan membuat hidupnya berubah. Saat ia hampir pergi, suara lelaki tua memanggil pelan dari dalam warung. "Pak Sardi," tetangga sekaligus orang yang menganggap Slamet seperti anak sendiri. "Met, mangan sek, sini. Muka kok kusut begitu?" Slamet duduk sebentar, menelan ludah menahan sedih. "Pak, aku pengen berubah. Aku pengen kerja luar negeri. Dadi TKI neng Jepang." Pak Sardi tersenyum, bukan mengejek, tapi tulus. "Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Wong skill MU itu sudah macam tukang senior." Slamet menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tapi semua orang meremehkan saya, Pak." Pak Sardi menepuk bahu Slamet. "Met, orang yang meremehkanmu itu cuma karena mereka belum lihat kamu bersinar. Tandanya kamu harus pergi lebih jauh untuk nunjukin kemampuanmu." Kalimat itu menampar kesadaran Slamet. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang percaya padanya. Keputusan besar. Malam itu, Slamet duduk sendirian di depan rumah kayunya. Lampu temaram menyoroti wajahnya yang letih, namun tekad mulai tumbuh kuat. Ia membuka layar handphone kecilnya, melihat iklan lowongan kerja konstruksi di Jepang. Tenaga kerja konstruksi, gaji tinggi, pelatihan gratis, begitu tulisannya. Ia menggenggam HP itu erat. "Wis, aku kudu wani. Aku kudu metu saka urip iki. Aku harus berani. Aku harus keluar dari hidup seperti ini." Keputusan itu menjadi titik awal perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Perpisahan yang berat. 2 bulan kemudian, setelah proses pelatihan dan dokumen yang rumit, Slamet akhirnya mendapatkan panggilan terbang. Di bandara kecil Solo, ia berdiri dengan tas ransel lusuh, ditemani ibunya yang menahan air mata. "Met, Jepang itu jauh, Le. Hati-hati ya di sana," ucap ibunya sambil memegang tangan Slamet dengan gemetar. Slamet mencium tangan ibunya. "Bu, nanti kalau Slamet pulang, rumah kita Slamet bangun baru. Slamet janji." Di sela tangis, ibunya tersenyum bangga. Begitu naik ke ruang keberangkatan, Slamet menoleh ke belakang, melihat desa, keluarga, dan semua keremehan yang membuatnya selalu merasa kecil. Kini ia pergi bukan untuk lari, tapi untuk membuktikan dirinya. Tiba di Jepang. Saat keluar dari Bandara Haneda, Slamet langsung terpana. "Kok gede banget?
Rapi banget. Teratur banget. Mobil perusahaan menjemputnya ke lokasi pelatihan. Namun, di sana ia langsung merasakan dinginnya dunia baru. Beberapa pekerja Jepang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Ano Hito. Jawa. Suara salah satu sambil terkekeh. Yang lain menjawab, Likely cannot work fast. Slow. Slow. Slamet tak mengerti semua kata itu, tapi ia bisa merasakan nada merendahkan. Disitulah ia sadar. Di Jepang pun, ia akan tetap dianggap kecil. Namun beda dengan di kampung. Di sini ia akan melawan dan membuktikan. Dengan tekad yang makin membara, Slamet menatap lokasi proyek besar dengan mata berkobar. Remehkan aku Saiki. Sesuk kowe ngerti sopo Slamet. Remehkan aku sekarang. Besok kalian akan tahu siapa Slamet. Petualangan sebenarnya baru dimulai. Pagi pertama Slamet di Jepang dimulai sangat dingin. Ia bangun lebih cepat dari pekerja lain, mengenakan jaket tipis pemberian ibunya, lalu berjalan menuju lokasi proyek besar di distrik Kanagawa. Napasnya terlihat seperti asap di udara. Saat itu, ia merasa harapan besar menuntunnya. Namun, hanya dalam hitungan jam, harapan itu berubah menjadi pukulan keras pada harga dirinya. Penyambutan yang tak ramah. Begitu sampai di proyek, Slamet melihat bangunan raksasa yang sedang dikerjakan. Kren menjulang tinggi. Tukang-tukang Jepang bekerja dengan kecepatan dan kerapian seperti mesin. Supervisor Jepang yang bernama Takeda mendekat. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, dan tatapannya sinis. Ano. Indonesia, katanya sambil menunjuk HR form. Slamet tersenyum kecil, mencoba ramah. Yes, Indonesia, Jawa. Takeda tidak membalas senyum itu. Ia hanya menghela napas pendek, seolah-olah Slamet adalah beban baru. Oke, you follow Hiroto. Seorang pekerja Jepang berperawakan kurus bernama Hiroto datang. Namun jauh dari membimbing, Hiroto langsung menunjukkan sikap meremehkan. Ia menunjuk Slamet dari atas sampai bawah sambil menggeleng. You, slow? No skill. Slamet tidak paham semua kata, tapi ia mengerti maksudnya. Ia hanya menunduk. Sir, I can work. Saya bisa kerja. Hiroto hanya mendecak. Cobaan pertama, mengangkat besi Habim. Hiroto membawa Slamet ke area material. Ada besi Habim berat yang harus dipindahkan ke dekat struktur bangunan. Move, perintah Hiroto. Pekerja lain memandang Slamet dengan tatapan mencibir. Ada yang tertawa kecil sambil menirukan aksen jadul orang Jawa. Jawa, Jawa. Slamet menarik napas dalam. Ia mengambil besi berat itu. Bahunya tegang. Tangan bergetar. Namun ia mengangkatnya juga, dengan kekuatan yang bahkan membuat dua pekerja Jepang terkejut. Hayai, cepat juga. Tapi Hiroto tak mau kalah. Ia pura-pura tidak peduli. Kesalahan kecil, bentakan besar. Setelah memindahkan beberapa besi, Slamet diminta merapikan plat baja kecil. Namun karena cuaca dingin dan sarung tangan yang kebesaran, plat itu jatuh ke lantai dan menimbulkan bunyi cukup keras. Braa. Hiroto langsung datang, membentak. You careles. Danger. Very danger. Slamet terkejut. Ia menunduk minta maaf. Sumimasen, sumimasen. Namun Hiroto tidak berhenti. Ia menunjuk Slamet di depan banyak orang, membuat yang lain tertawa dan saling berbisik. Takeda, sang supervisor, datang melihat keributan itu. Ia memandang Slamet lekat-lekat. You, might not good for this job. Kalimat itu menusuk jantung Slamet seperti pisau. Slamet hampir menyerah. Saat istirahat makan siang, Slamet duduk sendiri di pojokan gudang. Tangannya gemetar, hatinya sesak. Ia membuka bekal makanannya, nasi dingin dan telur dadar. Sementara pekerja lain makan bento hangat. Ia teringat wajah ibunya, suaranya berbisik. Le, hati-hati di sana ya. Jangan gampang menyerah. Air mata menetes pelan di pipi Slamet. Ia merasa gagal di hari pertama. Apa aku salah merantau? Apa aku memang cuma kuli kampung? Namun sebelum pikirannya tenggelam semakin dalam,
datang seorang pekerja tua Jepang bernama Kenzo. Tubuhnya kecil, wajahnya penuh keriput, tapi matanya lembut. Ia menyerahkan sebotol teh hangat. "Nomu, drink," ucapnya pelan. Slamet menerimanya, sedikit bingung. Kenzo tersenyum. "No worry, first day, always hard." Slamet tertegun. Untuk pertama kalinya, seseorang di Jepang tidak meremehkannya. Kenzo menepuk dadanya sendiri, lalu menunjuk dada Slamet. "You, strong heart. Easy." Kata-kata sederhana itu membuat hati Slamet sedikit hangat. Kembali bekerja dengan tekad baru. Setelah istirahat, Slamet kembali bekerja. Kali ini, ia tidak memikirkan bentakan atau cemoohan. Ia hanya fokus bekerja. Fokus menunjukkan kemampuan. Ia memotong besi, mengangkut material, merapikan area kerja, tanpa mengeluh sedikit pun. Beberapa pekerja Jepang mulai memperhatikan. Gambar. Ia bekerja keras. Hiroto tetap meremehkan. Takeda tetap sinis. Tapi itu tidak lagi penting. Karena hari itu, di tengah rasa sakit dan penghinaan, lahirlah tekad baru dalam diri Slamet. Jika mereka meremehkan, aku akan bekerja 2 kali lebih baik. Jika mereka menertawakan, aku akan diam dan membuktikan. Hari pertama di Jepang memang menghancurkan mentalnya, tapi tidak mampu mematahkan mimpinya. Hari-hari kedua dan ketiga kerja di Jepang tak jauh berbeda dari hari pertama. Namun pada hari keempat, segalanya memuncak. Slamet benar-benar diuji, bukan hanya fisiknya, tetapi harga dirinya sebagai manusia. Hiroto makin menjadi-jadi. Sejak pagi, Hiroto terus mencari-cari kesalahan Slamet. Ketika Slamet memindahkan kayu balok, Hiroto berkata, "Too slow, too slow." Saat Slamet memotong besi, Hiroto mendekat hanya untuk berkata, "Cut crooked, not straight." Padahal potongannya rapi. Bahkan Kenzo yang memperhatikan hanya menggeleng pelan. Namun Hiroto menikmati merendahkan. "Indonesia, monkey skill," bisiknya sambil tertawa kecil dengan pekerja lain. Slamet mendengar. Hatinya panas. Tapi ia menahan diri. Supervisor Takeda ikut menekan. Di tengah jam kerja, Takeda datang memeriksa hasil pemasangan rangka baja lantai 2. Ia melihat pekerjaan Slamet, lalu berkata tanpa melihat ke arah matanya. "You, not enough skill. Maybe, only for cleaning work." Kalimat itu membuat pekerja lain tersenyum sinis. Slamet hanya menunduk, menahan sesak. Dengan bahasa Jepang terbatas, ia menjawab lirih. "Watashi, dekimasu." Saya bisa, kerja berat. Bisa tukang. Takeda mengibaskan tangan, seolah tidak peduli. "Just follow order. Don't think." Puncak masalah, kesalahan yang sengaja dipasrahkan kepada Slamet. Siang itu, Hiroto memerintahkan Slamet memotong besi rangka yang akan dipasang sore nanti. Namun saat memberikan ukuran, Hiroto memberi instruksi yang salah, entah sengaja atau tidak. "Cut this. 2,25 meter." Slamet mengangguk dan bekerja. Setelah selesai, Hiroto pura-pura kaget. "No. Wrong. It must be 250. You wrong." Para pekerja lain terkekeh. Takeda mendekat setelah mendengar keributan. "What happened?" Hiroto menunjuk Slamet. "He cut wrong size. He cannot measure." Takeda langsung memarahi Slamet tanpa selidiki lebih jauh. "You waste material. This expensive. Maybe, we send you back." Ucapan itu membuat dunia Slamet seperti runtuh. Ia mengepalkan tangan di balik punggungnya, menahan emosi. Kenzo masuk dan melihat ada yang tidak beres. Kenzo yang sejak tadi memperhatikan akhirnya maju. Ia mengambil sisa material di dekat kaki Hiroto. Diam-diam, ia mengecek ukuran meteran yang digunakan Hiroto. Beberapa detik kemudian, Kenzo memandang Hiroto dengan tatapan janggal. "Why measure wrong? You say 225." Suasana langsung senyap. Hiroto tersentak, wajahnya tegang. Tapi ia mengarang alasan. "No. I say 250. He listen wrong." Namun Kenzo menggeleng ringan. "You speak too fast. You not check." "Slamet,
He work good. Pekerja lain mulai saling pandang. Untuk pertama kalinya, ada orang Jepang membela Slamet. Takeda terdiam, merasa sedikit malu. Namun karena gengsi, ia berkata, "Fine, fix it. Work again." Hiroto terlihat kesal. Tapi kejadian itu meninggalkan bekas besar di hati Slamet. Kenzo menepuk bahunya. "Not your fault. Skill good. Ino." Itu sederhana, tapi sangat berarti. Menunjukkan keahlian yang sesungguhnya. Sore itu, pekerja Jepang sedang kesulitan memasang rangka balok baja karena posisi yang kurang presisi. Laser penanda tidak sejajar, dan waktu sudah kritis. Takeda mulai panik. "Why not straight? We behind schedule." Hiroto dan dua pekerja muda mencoba memperbaiki, tapi selalu meleset beberapa derajat. Slamet memperhatikan dari samping, ragu-ragu. Kenzo mendekat dan bertanya, "You know?" Slamet mengangguk pelan. "Di kampung, saya sering bikin pondasi, bikin struktur kayu. Saya ngerti derajatnya." Kenzo memanggil Takeda. "Let him try." Takeda mengerutkan kening. "No more. He cannot." Namun Kenzo membalas dengan suara tenang tapi tegas. "Try first. If fail, stop." Setelah ragu sejenak, Takeda mengangguk malas. "Fine. 1-3." Slamet maju. Tangan dingin karena udara, tapi hatinya panas karena tekad. Ia memeriksa posisi rangka. Memeriksa titik sudut. Menggeser sedikit bagian yang macet. Mengatur ulang tumpuan. Semua pekerja memperhatikan tanpa suara. Hanya butuh 2 menit sebelum Slamet berkata, "Coba cek lasernya." Laser dinyalakan. Dan garis merah tepat sejajar, nyaris sempurna. Hiroto terbelalak. Takeda terdiam lama, tidak percaya. Kenzo tersenyum bangga. "You see? Skill." Pekerja lain bersorak kecil. Oh, sugoi. Luar biasa." Di momen itu, Slamet tidak hanya membuktikan kemampuannya. Ia baru saja mematahkan hinaan yang mereka lontarkan sejak hari pertama. Setelah keberhasilan Slamet meluruskan rangka baja kemarin, suasana proyek berubah. Tidak drastis, namun terasa. Para pekerja mulai memperhatikan Slamet. Keesokan paginya, beberapa pekerja Jepang yang tadinya tidak peduli kini menyapa Slamet dengan ramah. "Ohayo, Slamet-tosan." "Selamat pagi, Slamet." Mereka tidak lagi menatap meremehkan. Beberapa bahkan menghampiri untuk bertanya bagaimana ia bisa memperbaiki rangka secepat itu. Slamet hanya tersenyum malu. Sedikit pengalaman dari kampung. Mereka tertawa kecil, merasa kagum karena kuli kampung ternyata punya kemampuan teknik yang jarang mereka lihat. Kenzo mendekat dan berkata, "Good job yesterday. Many people talk about you." Slamet menunduk hormat. "Arigatou gozaimasu." Hatinya hangat. Tapi seseorang tidak senang melihat perubahan itu. Hiroto mulai kehilangan respek tim. Hiroto melihat rekan-rekannya lebih banyak berbicara dengan Slamet. Bahkan dua pekerja muda yang biasanya selalu menempel padanya kini bekerja dekat Slamet untuk ikut belajar. Hiroto merasa posisinya terancam. Ia mengomel pelan. "TCH, foreigner gain respect to EASI." Dan untuk pertama kalinya sejak Slamet datang, wajah Hiroto menunjukkan rasa tertekan. Takeda diam-diam mengawasi Slamet. Supervisor Takeda, meski tidak memuji secara langsung, kini memperhatikan Slamet dalam diam. Ia memperhatikan cara Slamet menyusun material, cara dia mengukur, dan cara dia bekerja dengan kecepatan yang stabil meski berada di lingkungan asing. Takeda mulai berpikir, orang Indonesia ini beda. Namun Takeda punya sifat, kalau ia belum yakin 100%, ia tidak akan memberikan pengakuan apapun. Cobaan baru, tugas rumit yang tidak pernah diajarkan. Siang hari, tim menerima tugas baru, memasang beam bracket baja di area sempit lantai 3, bagian yang memerlukan presisi tinggi. Biasanya tugas ini diberikan kepada pekerja senior. Namun tiba-tiba Takeda menunjuk salah satu pekerja muda Jepang. "You do it." Pekerja itu panik. "Aano, Takeda-san.
I never do that. Takeda menghela napas kesal. I know. But many work today. You three. Pekerja muda itu mencoba. Tetapi karena panik, braket miring dan baut pengunci terlepas dari posisi. Beberapa pekerja mulai berkumpul melihat kekacauan itu. Suasana tegang. Takeda memandang Slamet yang sedang berdiri di dekat pintu akses. You. Slamet. Semua orang terdiam. Slamet menoleh kaget. Saya. Takeda mengangguk. Wajahnya datar namun matanya serius. You go. Fix it. Hiroto langsung protes. No. He can't. His difficult job. Takeda mengangkat tangan. Enough. Let him try. Ini berbeda. Bukan hanya izin seperti sebelumnya, tapi perintah langsung dari Takeda. Hiroto terdiam dengan wajah memanas. Slamet menghadapi tantangan sesungguhnya. Area pemasangan sempit, hanya muat satu orang. Angin dari sisi gedung membuat braket sedikit bergoyang. Slamet mengikat safety harness dengan benar, masuk ke area sempit, dan mulai bekerja. Beberapa pekerja menonton dari jauh. Kenzo berkata pelan. He can. Tetapi Hiroto berbisik pada pekerja lain. If he fail, Takeda will know he useless. Slamet menarik napas panjang. Ia ingat teknik yang diajarkan ayahnya dulu ketika mereka masih membangun rumah kayu di kampung. Kalau mau pas, jangan paksakan. Cari titik keseimbangannya dulu. Ia memeriksa posisi, menggeser braket beberapa milimeter saja, lalu mengetuk perlahan bagian yang tidak rata. Perlahan. Braket itu menempel sempurna. Ia memasang baut pengunci, mengencangkan sampai presisi. Setelah selesai, ia keluar dari akses dan berdiri menunggu. Takeda mengecek. Ia menaikkan sedikit kacamatanya, memastikan tidak ada celah. Suasana hening. Takeda akhirnya berkata perlahan. Perfect. Itu satu kata singkat. Tapi bagi seorang atasan Jepang, itu setara dengan pujian besar. Para pekerja lain mulai bersuara. Sugoi, slametto. Skill high. Very good. Kenzo tersenyum bangga. Hiroto hanya bisa menggertakkan gigi, merasa tersisih. Titik balik kecil namun penting. Jam kerja selesai. Saat Slamet hendak pulang, Takeda mendekatinya. Hatinya berdebar. Takeda tidak tersenyum, namun suaranya jauh lebih lembut. Tomorrow, you join measurement team. More responsible job. Slamet tertegun. Ia mengangguk cepat. Hai. Arigato. Kenzo menepuk bahu Slamet. You climb fast. Good future. Slamet hampir tidak percaya. Kemarin ia dianggap kuli bodoh. Hari ini ia dapat tugas berkelas teknik. Namun di sudut lain, Hiroto memperhatikan dengan mata penuh iri dan amarah yang disembunyikan. Konflik baru mulai muncul. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika suara gaduh terdengar dari ujung proyek. Teriakan panik bercampur suara besi jatuh yang memekakkan telinga. Bruk. Seseorang tertimpa. Cepat panggil pertolongan. Slamet yang sedang mengukur tiang pancang sontak meletakkan alatnya dan berlari sekuat tenaga. Tanpa pikir panjang, ia menerobos kumpulan pekerja yang panik. Di hadapannya, Takeshi, mandor Jepang yang sering meremehkannya, terjepit balok beton. Wajahnya pucat. Napasnya megap-megap. Jangan sentuh aku. Kamu pasti senang lihat aku begini kan? Geram Takeshi dengan suara lemah. Slamet justru menggeleng cepat. Tenang, Pak. Nyawa jenengan lebih penting daripada omongan. Jawabnya sambil merogoh peralatan. Ia menaruh telinga ke dada Takeshi. Napasnya berat. Urutannya patah. Tapi panik malah bikin tambah sesak. Bisik Slamet. Dengan sigap, ia memeriksa posisi balok, meminta beberapa pekerja lain mengangkat perlahan sambil dirinya menopang bagian badan Takeshi agar tidak terjadi tekanan lebih buruk. Jangan gerak, Pak. Tarik napas pelan. Saya yang urus, ucapnya lembut. Takeshi menatapnya. Ada rasa malu di mata pria Jepang itu, namun juga harapan. Akhirnya, mereka berhasil menggeser balok. Para medis datang dan membawa Takeshi ke rumah sakit. Semua pekerja masih gemetar.
menyadari apa yang hampir terjadi. Saat mobil ambulans berlalu, salah satu mandor Jepang mendekati Slamet. Slamet-san, arigatou. Tanpa kamu, mungkin. Slamet hanya mengusap keringatnya. Sama-sama, Pak. Saya cuma manusia. Bantu manusia lain itu wajib. Beberapa hari kemudian, Slamet dipanggai ke kantor direktur. Jantungnya berdegup cepat. Waduh, Iki mesti kena marah, batinnya. Saat pintu terbuka, seluruh petinggi perusahaan sudah menunggu. Termasuk Takeshi, dengan perban tipis di dadanya. Direktur Matsumoto berdiri dan membungkuk hormat. Slamet-san, terima kasih telah menyelamatkan nyawa anak saya. Slamet tertegun. Loh, Takeshi-san anaknya bos? Direktur Matsumoto tersenyum. Benar. Dan saya sudah mendengar bagaimana kau bekerja. Kau tidak hanya kuat, tapi punya hati dan kecerdasan. Kami butuh orang seperti itu. Takeshi maju, menunduk rendah. Gomen nasai. Maafkan saya. Saya meremehkanmu. Ternyata kamu jauh lebih hebat dari yang kukira. Slamet yang biasanya cuek hanya terdiam. Ada air di sudut matanya. Lah, gak perlu minta maaf, Pak. Yang penting sampeyan selamat. Tiba-tiba, Direktur Matsumoto meletakkan sebuah map di meja. Ini, surat promosi. Mulai besok, kamu bukan lagi kuli. Kamu saya angkat menjadi supervisor lapangan. Semua orang terkejut. Slamet sampai salah napas. Saya, Pak? Beneran? Ya, kamu yang paling layak memimpin. Gajimu naik 3 kali lipat. Lutut Slamet mendadak lemas. Ia menunduk, hampir menangis. Matur nuwun, Pak. Saya orang nyongko, gak menyangka. Matur nuwun sanget. Di luar kantor, rekan-rekan kerja yang dulu meremehkannya kini menepuk pundaknya. Maafkan kami, Slamet-san. Kamu luar biasa. Kami bangga punya teman seperti kamu. Slamet tersenyum malu. Wis. Sing penting saiki awake dewe kerja bareng sing bener. Yang penting sekarang kita kerja sama dengan baik. Di kejauhan, Yumi berdiri menatap Slamet dengan mata berkaca-kaca. Watashi wa anata osuki ni nateiru. Aku mulai menyukaimu, bisiknya pelan, meski Slamet belum mendengar apa-apa. Pagi itu, nama Slamet jadi buah bibir seluruh proyek. Dari tukang las sampai satpam, semua menepuk bahu Slamet. Wah, Mas Slamet saiki dadi pahlawan perusahaan. CK, yang dulu ngetawain kamu pasti nyesel kabeh. Slamet hanya tersenyum canggung. Ia bukan tipe orang yang doyan dipuji. Tapi hari itu ia dipanggil oleh Chairman Matsumoto ke ruang rapat paling mewah di perusahaan. Ketika pintu terbuka, semua petinggi sudah berjajar berdiri. Masuk, Slamet-san, kata Matsumoto dengan ramah. Slamet menunduk. Yes, sir. Pakupin kejutan besar dari sang bos Jepang. Matsumoto berdiri dan berkata dengan suara tegas namun hangat. Setelah kejadian kemarin, aku banyak berpikir. Kau bukan hanya pekerja keras, kau pemimpin sejati. Slamet hanya terpaku. Mulai hari ini, kau kami tunjuk sebagai supervisor konstruksi utama untuk proyek jembatan Shin-Tokyo. Brak. Folder tebal ditaruh di hadapan Slamet. Gaji, naik 3x lipat fasilitas. Apartemen pribadi, mobil operasional status, kontrak 3 tahun peluang jadi manajer permanen. Slamet sampai gemetar. Beneran ini, Pak? Saya cuma kuli. Mana pantes? Matsumoto menatapnya serius. Yang membuat seseorang pantas adalah kerja keras dan hati. Kau punya keduanya. Takeshi mendekat. Membungkuk sangat dalam, bahkan hampir 90 derajat. Slamet-san, ajari saya. Saya ingin jadi pekerja sebaik kamu. Hati Slamet hangat. Ternyata orang yang dulu meremehkan bisa berubah. Malam itu,